Saya Vira, kelas 3, sekolah di SD Muhammadiyah 9 Ngaban. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang Abdurrahman bin Auf, sang penjual kurma busuk. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Karena kedermawanannya, harta Abdurrahman bin Auf bertambah semakin banyak dan semakin banyak. Alkisah selanjutnya, pada suatu hari, para sahabat dan sahabat Abdurrahman bin Auf berkumpul di majelis taklim. Rasulullah SAW bersabda bahwa kelak setelah dibangkitkan dan dihitung amal perbuatan manusia semasa hidupnya, orang yang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibandingkan orang yang miskin. Dan sungguh, saya bersama orang-orang yang fakir dan miskin, ujar Rasulullah SAW. Sejak saat itu, Abdurrahman bin Auf merenung dan berkata di dalam hatinya, saya tidak mau berlama-lama saat yaumul hisab karena kekayaan yang saya miliki. Abdurrahman bin Auf mengangkat kedua tangannya, lantas dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini orang yang miskin, agar kelak selalu bersama Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf kaya bukan karena pelit loh, tapi ia sangat dermawan. Begitu mendengar Rasulullah SAW menyeru kepada umat Islam untuk berinfak di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf tanpa pikir panjang, dia langsung menyumbangkan separuh hartanya. Tapi dia cemas karena harta kekayaannya justru semakin berlipat ganda. Dia sering berjalan mondar-mandir karena merasa khawatir. Bagaimana ya caranya agar harta kekayaan saya habis dan tidak tersisa? Tanyanya dalam hati. Nah teman-teman, sesudah perang Tabuk, tumbuhan kurma siap panen yang ditinggalkan pemiliknya berperang menjadi busuk dan harganya pun menjadi anjlok. Kabar ini menyebar ke seluruh kota Madinah dan sampailah ke telinga Abdurrahman bin Auf. Mendengar kabar tersebut, sahabat Nabi ini pun membuat pengumuman yang isinya adalah semua penduduk kota Madinah yang buah kurmanya busuk bisa dijual ke Abdurrahman bin Auf dengan harga buah kurma yang normal. Akhirnya pun warga kota Madinah berbondong-bondong ke tempat Abdurrahman bin Auf untuk menjual kurma yang busuk. Semua kurma itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga buah kurma yang normal. Akhirnya pun hartanya habis dan tidak tersisa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hartaku, alhamdulillahirrabbilalamin. Doaku dikabulkan oleh Allah SWT, pikir Abdurrahman bin Auf dengan rasa syukur yang sangat mendalam. Namun teman-teman, kemiskinan rupanya enggan berhinggap ke hidup Abdurrahman bin Auf. Sehari kemudian datanglah utusan dari negeri Yaman ke kota Madinah. Utusan tersebut menyampaikan bahwa ada wabah penyakit aneh di Yaman. Menurut dokter, wabah ini cepat sembuh jika diobati dengan buah kurma yang busuk. Akhirnya, kerajaan pun menyuruh utusan untuk membuat pengumuman yang isinya adalah sedang dicari buah kurma yang busuk untuk dijadikan obat. Buah kurma yang busuk akan dibeli dengan harga 10 kali lipat dari buah kurma yang ada di pasaran. Salah satu warga yang membaca edaran tersebut memerintahkan utusan agar pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf. Di sanalah tempat buah kurma yang busuk.
kata seorang warga. Utusan pun segera pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf, dan utusan tersebut membeli semua buah kurma yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menjadi semakin kaya raya. Kekayaannya belum ada yang bisa menandingi, karena buah kurma yang seharusnya tidak laku malah terjual dengan harga yang fantastis. Masya Allah. Meski demikian, Abdurrahman bin Auf selalu rendah hati dan dia tidak pernah sombong. Dan dia selalu memberikan contoh bahwa kekayaan dan kenikmatan adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, teman-teman, demikianlah kisah Abdurrahman bin Auf sang penjual kurma busuk. Yang bisa kita teladani dari cerita tersebut adalah orang yang dermawan hartanya tidak akan pernah berkurang, malah semakin bertambah banyak. Dan sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Ma naqasat shadaqatun min malin," yang artinya sedekah tidak akan mengurangi harta. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.